Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku muslim semua, jin adalah makhluk Allah yang terbuat dari api. Mereka telah ada sebelum manusia diciptakan. Sama seperti manusia, tidak semua jin itu jahat. Jin juga ada yang baik, bahkan ada yang membantu dakwah Rasulullah. Lalu siapakah jin tersebut? Sebelum kita bahas, tolong tonton sampai habis video ini biar tidak gagal paham, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Pada mulanya Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi, hanya terbatas pada kaum kerabat dari Bani Hashim. Namun ketika turun firman Allah yang disampaikan melalui Jibril, yakni surat Al-Muddatsir ayat 10, yang menghimbau kepada beliau agar berdakwah dengan terang-terangan, maka Rasulullah pun memulai dakwahnya dengan terbuka. Rasulullah memulai dakwah dengan mengumpulkan penduduk Quraisy untuk berkumpul di Bukit Qubays. Beliau menyeru kepada umatnya untuk meninggalkan kesesatan dengan menyembah berhala-berhala. Rasulullah berkata, "Wahai kaum Quraisy, katakanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Ketika orang-orang kafir Quraisy mendengar seruan dakwah beliau, mereka segera pergi dengan bersungut-sungut. Sebagian dari mereka ada yang marah dan ada yang emosi karena Tuhan-Tuhan mereka diajak sedemikian rupa oleh Rasulullah. Mereka segera mengadakan pertemuan di Darun Nadwa untuk membicarakan masalah yang menggembarkan ini. Mereka bermusyawarah untuk menyakiti Rasulullah karena dianggap telah menghina patung-patung sesembahan dengan mengajaknya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dalam Darun Nadwah tersebut berkumpul gembong-gembong kafir Quraisy seperti Al-Walid ibnu Haris, Sofwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, dan lain-lain. Kemudian para peserta musyawarah di Darun Nadwah tadi ditanyai satu persatu mengenai apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Mereka rata-rata menjawab bahwa Muhammad adalah seorang penyihir yang sedang menyihir supaya mau mengikutinya. Ada pula yang menjawab bahwa Muhammad berkata demikian karena dirinya ingin mencari kedudukan, kehormatan, dan harta. Ketika pertanyaan itu jatuh kepada Al-Walid ibnu Harith, ia menjawab, "Aku tidak mempunyai pendapat apa-apa tentang ajakan Muhammad kepada kita." Jawaban Al-Walid yang bernada membela beliau menimbulkan salah faham di antara mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Walid telah menjadi pengikut Muhammad. Oleh karena itu mereka beramai-ramai memperolok, mengejek, serta mencaci maki Al-Walid ibnu Harith. Ejekan mereka membuat Al-Walid ibnu Harith naik pitam, sehingga dengan lantang ia berkata, "Tangguhkanlah penghinaan kalian semua selama 3 hari." Al-Walid ibnu Harith adalah seorang kafir Quraisy yang kaya raya, harta bendanya berlimpah karena ia merupakan seorang pedagang yang berhasil. Ia juga mempunyai berhala sesembahan yang berjumlah 2 buah. Berhala itu terbuat dari campuran emas dan perak.
Berhala tersebut dihiasi dengan intan dan mutiara sehingga tampak indah dan mewah. Berhala tersebut oleh Al-Walid ditempatkan pada sebuah rumah yang terpisah dari rumahnya sendiri. Ia pergi dari rumahnya selama 3 hari penuh hanya untuk menyembah berhalanya karena ia ingin mengetahui persoalan Muhammad dengan sebenarnya. Selama 3 hari berturut-turut, tanpa makan, tanpa minum, ia menyembah berhalanya dengan harapan berhalanya tersebut dapat bicara dan memberitahukan tentang persoalan Muhammad. Tentu saja kesempatan ini dipergunakan oleh setan untuk merasuk ke dalam tubuh patung tadi dan menggerakkan mulut patung itu untuk mengeluarkan suara perkataan. Berhala tersebut berkata, "Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah seorang nabi, maka kamu jangan membenarkan apa yang ia katakan." Al-Walid menyangka bahwa patung itu benar-benar dapat berbicara dan memberitahukan tentang Muhammad. Ia sangat gembira sehingga terus keluar dan berteriak untuk memberitahukan masalah tersebut kepada kaum Quraisy. Setelah mendengar apa yang dikatakan Al-Walid, mereka pun turut bersukaria karena dianggap lewat mulut Tuhan mereka berkata demikian. Mereka berkata, "Sebaiknya masalah ini kita bicarakan saja di dekat Muhammad, biar ia tahu semuanya." Betapa sedihnya Rasulullah SAW mendengar ejekan kaumnya. Maka datanglah Jibril yang memberitahu kepada beliau bahwa kerusakan ini datang dari orang yang membuat perkataan, yakni Al-Walid ibnu Harith. Selanjutnya Rasulullah SAW memberitahu apa yang telah dikatakan Jibril kepada orang-orang Quraisy. Tetapi apa yang diceritakan Rasulullah, bahkan yang diberitahukan Rasulullah, ditertawakan oleh mereka. Sebelum Rasulullah pergi dari tempat di mana Al-Walid berada, orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan patung-patung sesembahan mereka yang dihiasi dengan beraneka pakaian mewah. Lalu mereka menyembah-nyembah dan bersujud di hadapan berhala tersebut. Sementara itu, Rasulullah yang sedang bersama Abdullah bin Mas'ud duduk-duduk saja di dekat orang-orang kafir yang sedang menyembah berhala tersebut. Setan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Setan tersebut mengulangi perkataan seperti yang telah dikatakan pada berhalanya Al-Walid ibnu Harith, sehingga semua orang yang berada di tempat itu mendengar perkataan yang keluar dari mulut patung tersebut, tak terkecuali Rasulullah SAW dan Abdullah. Pada hari yang lain, Rasulullah pun berangkat menuju ke tempat perkumpulan orang-orang kafir yang hendak menunjukkan kehebatan patung yang dapat bicara itu kepada Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan seorang yang mengucapkan salam kepadanya. Orang tersebut memakai jubah hijau dan berkendaraan kuda jantan. Setelah salamnya dijawab oleh Rasulullah SAW, lantas Rasulullah bertanya, "Wahai penunggang kuda, siapakah kamu sebenarnya? Aku sangat heran mendengar salammu kepadaku." Jawab si penunggang kuda, "Aku adalah anak keturunan jin, namaku Muhair bin Habbar. Aku telah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Aku bertempat tinggal di Bukit Tursina, tetapi telah lama aku mengembara. Suatu hari ketika aku pulang, aku mendapatkan istriku sedang menangis, sehingga aku menanyainya. Lalu istriku menjawab bahwa setan musfir telah berbuat dusta terhadap Nabi Muhammad. Kemudian aku mencari setan musfir tadi, dan akhirnya aku menemukannya di antara Bukit Sofa dan Marwah. Setelah aku menemukannya, lalu aku berkelahi dengannya, dan aku telah berhasil mematahkan kepalanya. Sesudah mendengar penuturan jin tadi, Rasulullah SAW kemudian mendoakan dengan doa kebaikan. Selanjutnya jin itu berkata lagi, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Apakah aku harus merasuk ke dalam tubuh patung itu dan mengejek orang-orang kafir?" Jawab Rasulullah, "Baiklah, kalau itu memang maumu dan cara yang baik untuk menyadarkan mereka." Seperti hari-hari yang lalu, kali ini pun orang-orang kafir berkumpul dan menghiasi patung mereka dengan beraneka warna pakaian yang sangat mewah. Kemudian mereka menyembahnya dengan khusyuk dan hormat sekali. Mereka meminta kepada patung untuk membuktikan kepada Muhammad sekali lagi bahwa Muhammad adalah seorang yang pembohong. Setelah mereka menyembah sambil merendahkan diri, tiba-tiba patung itu pun berbicara, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah, sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah benar, dan Muhammad mengajak kepada kalian untuk melakukan kebenaran. Sedangkan kalian semua ini adalah batil. Jika kalian tidak beriman kepada Muhammad serta tidak membenarkannya, kalian akan masuk ke dalam neraka jahanam selamanya." Betapa terkejutnya orang-orang kafir yang ada di situ, karena patung yang mereka sembah tidak mengucapkan kata-kata seperti yang mereka harapkan. Kejadian tersebut membuat banyak orang yang bimbang, sehingga beberapa di antaranya mulai mempercayai kenabian Muhammad SAW. Sedangkan Abu Jahal dengan perasaan marah dan meluap segera mendekati patung tersebut dan membantingnya hingga berkeping-keping. Tidak puas hanya dengan begitu, kepingan patung itu kemudian diinjak-injak, dikumpulkan, kemudian dibakarnya. Akan halnya dengan Nabi Muhammad SAW pulang dengan perasaan lega, sedangkan jin Muhair bin Habbar yang telah diganti namanya oleh Rasulullah dengan nama Abdullah bin Abbar segera pergi dari tempat itu. Demikianlah cerita jin membantu dakwah Rasulullah SAW. Semoga jadi pelajaran bagi kita bahwa pertolongan Allah selalu dekat untuk orang-orang yang beriman. Kesimpulannya, letak mukjizatnya di sini adalah seorang manusia mampu berkomunikasi dengan baik dengan makhluk halus yang pada saat itu hanya dilakukan oleh manusia berkat pertolongan langsung dari Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga cerita ini membuat kita tambah sadar bahwasanya kebenaran di atas kebatilan. Kebenaran mampu mengalahkan kebatilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.